إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Sekarang kita akan membahas tentang masalah orang yang salat dengan isbalul izar, dengan memakai sarung atau celana yang musbil, isbal menutupi dua mata kaki. Oleh karena itu muallif hafizahullah memberikan judul pembahasan ini dengan judul Salatu Musbilil Izar, salat orang-orang yang isbal sarungnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab fatawadda." Fadhahaba fatawadda'a, thumma jaa'a faqala, idhhab fatawadda. Faqala lahu rajul, "Ya Rasulullah, ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seorang laki-laki salat dengan memakai sarung yang isbal, yang menutupi dua mata kaki, berkatalah Rasul alaihi salatu wassalam kepada orang itu, "Pergi kamu dan berwudulah." Maka orang itu pergi lalu berwudu. Lalu datang kembali, kemudian kata Rasul salam, "Pergi dan berwudulah." Maka ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu memerintahkan dia untuk berwudu?" Kemudian Rasulullah SAW diam dari hal itu, kemudian berkata, "Sesungguhnya dia sholat dalam keadaan isbal sarungnya. Sarungnya menutupi dua mata kaki. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seorang laki-laki yang isbal sarungnya." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabus Shalah, bab al-isbalu fis shalah. Lihat juz pertama halaman 172, hadisnya nomor 638. Juga Kitabul Libas, bab ma jaa fi isbalil izar, juz 4 halaman 557. Hadisnya nomor 4086. Selain itu hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya juz 4 halaman 67, dan An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra kitab Az-Zinah, perhiasan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Tuhfatul Ashraf juz 11 halaman 188. Imam An-Nawawi pun berkata di dalam Riyadhus Shalihin, hadisnya nomor 795,
juga dalam Al-Majmu' juz 3 halaman 178, juga dalam juz 4 halaman 457, dan kata Imam An-Nawawi sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Imam Az-Zahabi pun menyepakati hal ini dan beliau tuliskan dalam kitab Al-Kabair halaman 172 ketika menjelaskan dosa besar ke-52 dalam 70, berapa 70 ya Al-Kabair itu? 70 dosa-dosa besar. Dosa besar ke-52 adalah isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu. Itu dosa besar ke-52 itu adalah isbal izar karena ta'azzuz, karena merasa lebih mulia. Ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Hadis ini sahih. Itu hadis pertama yang melarang seseorang salat dengan sarung yang isbal. Hadis kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila salati rajulin yajirru izarahu baqaran." Allah tidak akan memandang kepada salatnya seseorang yang mengulurkan izarnya, sarungnya karena sombong. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya juz pertama halaman 382, dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah memberikan judul bab dengan judul Babut Taghlidhi fi Isbalil Izar fi Shalah, bab kerasnya larangan isbalnya izar, sarung isbal di dalam salat. Lalu kata Imam Ibnu Khuzaimah, qad ikhtalafu fi hadzal isnad. Qala ba'duhum an Abdullah bin Umar, kharajtu hadzal bab fi kitabil libas. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, para ulama telah ikhtilaf tentang sanad hadis ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini terima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sedangkan yang baru dinyatakan dari Abdullah bin Amr. Saya sudah takhrij hadis ini dalam bab ini dalam kitab Libas, kata Imam Ibnu Khuzaimah. Inilah hadis yang kedua yang melarang isbal. Kalau yang pertama tadi tanpa ada keterangan sombong, kalau yang kedua ada keterangan sombong. Hadis ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man asbala izarahu fi salatihi khuyala'a falaysa min Allah fi hillin wal haram. Siapa orang yang mengisbalkan sarungnya dalam salat karena sombong, di sini juga ada keterangan khuyala karena sombong, maka tidak ada dari Allah tentang halalnya ataupun tentang haramnya. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud tidak ada halal haramnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Shalah, bab al-isbalu fi shalah. Dan ini bisa dilihat juga dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, hadisnya nomor 6012 dengan derajat yang sahih. Maksudnya tidak dalam halal ataupun tidak dalam haram tadi, maksudnya la yanfa'u lil halal wa lil haram fa huwa saqitun minal a'yun la yaltafitu ilaihi wa la ibrata bihi wa la bi af'alihi. Maksudnya tidak ada manfaatnya halal dan haram atas orang itu, orang yang isbal karena sombong. Dia ini jatuh dalam pandangan manusia, dalam pandangan orang. Dia la yultafatu ilaihi, tidak ditengok, tidak dilirik, wala ibrata bihi wala bi af'ali, tidak dianggap sekalipun perbuatan-perbuatannya. Menurut pendapat lain, laisa fi hilin minadz dzunub, maksudnya tidak akan dihapus dosa-dosa orang itu, bimakna annahu la yughfaru lah, dengan arti orang itu tidak akan diampuni.
wala ihtiramin indallah, tidak ada kehormatan di sisi Allah, wa hafidha minhu, tidak ada pemeliharaan dari sisi Allah, wa hifdhi minhu, bimakna annahu la yahfadhuhu min su'il a'mal, dan arti orang itu tidak akan dipelihara oleh Allah dari kejelekan amal. Wa qila la yu'minu bihalalillahi wa harami, menurut pendapat lain lagi bahwa yang dimaksud falaisa minallahi fi hillin wala haram, artinya orang itu tidak beriman terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila, menurut penjelasan yang lain lagi, maksud ada hadis tadi adalah laisa min dinillahi fi syai'in ay qad bari'a minallahi ta'ala wa faraqa dinahu. Artinya tidak ada ad-dinullah sedikit pun dalam diri orang itu. Artinya orang itu telah berlepas diri dari Allah dan telah berlepas diri dari dinnya. Semua makna tentang hadis tadi itu dijelaskan dalam Badlul Majhud fi Hilli Abi Daud, lihat juz 4 halaman 297. Lihat juga dalam Faidul Qadir, lihat juga dalam Tambihat Hamah ala Malabisul Muslimin al-Yaum, lihat juga dalam Al-Majmu' juz 3 halaman 177. Inilah makna yang terkandung dalam hadis tadi. Betapa ngeri ya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang isbal bihuyala, dengan sombong. Bagaimana kalau dengan tidak sombong? Nanti ada penjelasan insyaallah. Tidak sombong dengan niat sombong atau tidak, orang yang isbal, al-isbalu minal khuyala. Nanti ada hadis yang menyatakan begitu. Isbal itu termasuk khuyala, baik hatinya bermaksud sombong atau tidak, tapi penampilannya sudah menunjukkan kesombongan. Nanti ada hadis yang menjelaskan hal itu insyaallah. Kata muallif hafizahullah setelah mengutip beberapa hadis tadi, beliau menyatakan, fal haditsu yadullu ala tahrim irkha'il izar fi shalah idza kana biqasdil khuyala, wa ila dzalik dhahabat asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya mengulurkan sarung di dalam salat apabila dengan maksud sombong. Yang berpendapat seperti ini adalah kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa yadullu 'ala al-karahah in kana bi ghairi qasdil khuyala inda Syafi'iyah. Dan hadis tadi menunjukkan makruh kalau tidak dimaksudkan untuk sombong. Kalau tidak maksud sombong makruh, kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau bermaksud sombong, haram. Haram. Ini bisa dilihat di dalam Al-Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, juga di dalam Fathul Bari Susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, dan banyak dalam kitab-kitab lainnya yang menjelaskan tentang mengutip pendapat para imam ini. Bahkan Syekh Ahmad Shakir, beliau mengomentari atau menguatkan penjelasan Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla ketika menjelaskan masalah ini. Kata Syekh Ahmad Shakir, "Tsumma innal muallif taraka haditsan qad yakunu dalilan qawiyan ala butlani salatil musbil khuyala." Tsumma dzakara al-hadits al-awwal, tsumma qala wa huwa haditsun sahihun. Qala an-Nawawi fi Riyadhus Shalihin isnaduhu sahih ala syart Muslim. Kata Syekh Ahmad Shakir lalu muallif itu maksudnya pengarang kitab Al-Muhalla yang beliau tahqiq, yaitu Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Kata Syekh Ahmad Shakir rahimahullah, sesungguhnya kemudian muallif meninggalkan satu hadis, padahal hadis ini menjadi dalil yang kuat tentang batalnya sholat orang-orang yang musbil sarungnya karena sombong. Lalu beliau mengutip hadis awal tadi, hadis yang pertama tadi. Setelah mengutip hadis itu, kata Syekh Ahmad Shakir, hadis ini sahih.
Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyatakan isnaduhu sahih ala syarti Muslim, bahwa sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Lihat juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini. Bagaimana syarah Al-Imam Ibnul Qayyim terhadap hadis tadi? Lihat, kita merujuk semua penjelasan ketika mensyarah hadis dan menetapkan hukum ini kepada para ulama ahli hadis. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa wajhu hadzal hadits wallahu a'lam anna isbal al-izar ma'siyah wa kullu man waqa'a ma'siyah fa innahu yu'maru bil wudu' was shalah fa innal wudu'a yutfi'u hariqal ma'siyah. Tadi orang tadi salat dengan isbal, kemudian diperintah oleh Rasulullah untuk berwudu, kan? Kata Imam Ibnu Qayyim, maksud hadis ini wallahu a'lam bahwa isbal sarung itu maksiat. Dan semua orang yang terjerumus ke dalam maksiat, maka dia diperintahkan untuk berwudu dan sholat. Karena berwudu bisa memadamkan api maksiat. Ini bisa dilihat dalam At-Tahdzib ala Sunani Abi Dawud, juz yang ke-6, halaman ke-50, mengutip pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la'alla sirr fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lahu bil wudu wa huwa dhahir ay yatafakkara ar-rajulu fi sabab dhalika al-amr fayaqifu ala martakabahu min al-mukhalafah wa anna Allah ta'ala bi barakati amri sallallahu alaihi wasallam iyyahu bi taharati adh-dhahir yutahhiru batinahu min dansil kibr li'anna taharat adh-dhahir tu'assiru fi taharatil batin. Barangkali rahasia kenapa Rasulullah SAW memerintahkan orang itu berwudu padahal dia sudah suci, kan? Sudah berwudu tadi, kan? Sudah berwudu masih suci, belum batal. Diperintahkan lagi untuk berwudu. Rahasianya adalah agar orang tadi berpikir tentang sebab-sebab kenapa dia diperintahkan demikian. Lalu dia akan sampai kepada penyimpangan yang telah dia lakukan. Penyimpangannya isbal tadi. Karena sungguhnya Allah dengan berkah perintah Rasulullah SAW kepada orang itu yang badannya suci karena sudah berwudu, itu juga berpengaruh bisa mensucikan batinnya dari kekotoran kibr, dari kekotoran kesombongan. Karena kesucian zahir berpengaruh kepada kesucian batin. Lihat penjelasan Al-Imam At-Tibi ketika menjelaskan tentang masalah ini. Lihat juga Batul Majhud juz yang keempat halaman 296. Juga lihat Dalilul Falihin juz 3 halaman 282. Lihat Ibnul Abidin dalam Ad-Dinul Khalis juz 6 halaman 166 dan seterusnya. Banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Bahkan di dalam kitab yang lainnya ada tambahan penjelasan wa amruhu sallallahu alaihi wasallam bil wudu' tsaniyatan jazran lahu lima fa'alahu min isbalil izar li'annahu lam yuftan li ghardihi fil marratil ula wa fil hadithi dilalatun ala adami qabuli salati musbilil izar wa lam yaqul bihi ahadun minal a'immah li dha'fil hadith wa ala fardi thubutihi fa huwa mansukhun li'anna al-ijma' ala khilafihi intaha. Perintah Rasul SAW kepada orang itu untuk berwudu sampai 2 kali itu karena hukuman atas apa yang dilakukan oleh orang itu karena isbal. Karena apa? Isbal, karena mengulurkan sarung sampai menutupi 2 mata kaki. Karena apa? Dia terfitnah. Orang itu terfitnah dengan tujuan yang dia lakukan dengan isbal pada kali yang pertama. Tujuannya sombong. Di dalam hadis ini menjadi dalil tentang tidak diterimanya salat
orang-orang yang musbil izarnya, orang-orang yang memakai sarung atau celana panjang yang isbal. Tetapi tidak ada seorang pun dari para imam yang berpendapat seperti ini karena lemahnya hadis ini. Adapun tentang kefarduan masalah ini merupakan mansukh karena ijma menyatakan yang sebaliknya. Itu dijelaskan di dalam yang tadi disebutkan ya. Nanti ada penjelasan khusus tentang masalah ini, apakah ini berlaku hanya di dalam salat ataupun juga di luar salat. Bahkan Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa isbal ini bukan hanya sarung, tapi berlaku untuk celana, berlaku untuk gamis. Kalau gamis sampai menutupi dua mata kaki juga haram. Kata muallif, wa min al-jadiri bil-dzikri anna al-isbala yakunu fis sarawil wal izar wal qamis. Yang harus diingat juga di sini adalah bahwa isbal terjadi dalam hal celana panjang ataupun dalam hal sarung dan juga dalam hal gamis. Lihat Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah juz ke-22 halaman 144. Berdasarkan hal ini kata muallif, fa'ala al-musalli ay yata'ahada malabisahu idza istarkhat hatta yarfa'aha wala yu'addu mimman yajru thiyabahu khuyala likaunihi lam yusbillaha wa innama qad tastarqi alayhi fayarfa'uha wa yata'ahaduha wala shakka anna hadha ma'dzur amma man yata'ammad irkha'aha sawa'un kanat bashtan aw sarawil aw qamisan fahuwa dakhilun fil wa'id wa laysa ma'dzuran fi isbalihi malabisahu li'anna al-ahadits as-sahihata al-mani'ah min al-isbal ta'ummu bimantuqiha wa bima'naha wa maqasidiha fal wajib ala kulli muslimin ay yahdhara al-isbal wa ay yattaqiyallaha fi dhalik wa alla tunzila malabisahu an ka'bihi amalan bihadhihi al-ahadits as-sahihah wa hadaran min ghadabillah wa iqabihi wallahu waliyut taufiq. Maka wajib bagi orang yang salat untuk menjaga pakaian-pakaian mereka apabila pakaiannya menjulur sampai diangkat. Kalau menjulur diangkat. Dan wajib bagi orang yang salat agar tidak terhitung, tidak termasuk kelompok orang-orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong dengan cara tidak membiarkannya isbal. Hanyalah kadang-kadang si pakaian itu terulur tanpa sengaja, lalu cepat ditarik lagi. Dijaga. Ini tidak diragukan lagi, boleh, termaafkan. Kalau umpamanya selama ini kita belum tahu lalu memakai pakaian yang panjang, dijaga. Pas suatu saat mengambil sesuatu pasti lepas kan? Lepas, menjulur lagi, setelah itu jaga lagi. Ini enggak apa-apa, jaga lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, nanti hadis tentang hal ini ada dijelaskan dengan tidak maksud sombong. Jadi jangan sampai hadis Abu Bakar dijadikan dalil tentang bolehnya isbal. Abu Bakar jelas menjaga. Ya Rasulullah, kalau saya tidak jaga pasti isbal. Enggak apa-apa kalau ada usaha. Enggak ada usaha. Tapi sekarang masih sengaja. Adapun orang yang sengaja menjulurkannya, baik itu berupa sarung, berupa celana panjang, berupa gamis, orang itu termasuk ke dalam ancaman dalam hadis tadi. Dan tidak termaafkan di dalam hal isbalnya. Karena hadis-hadis sahih yang melarang dari isbal itu umum. Dilalahnya umum, baik maksudnya maupun maknanya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari isbal. Dan wajib untuk takut kepada Allah dalam hal ini. Dan jangan sampai dia menurunkan pakaiannya melebihi mata kakinya.
beramal dengan hadis-hadis sahih yang tadi, dan menjaga diri dari azab Allah dan siksanya, dan Allah lah waliyut taufik, Allah lah pemilik taufik. Ini menunjukkan haramnya isbal. Nanti saya punya banyak buku tentang khusus. Pertama ini ada al-isbal li ghairi khuyala, isbal dengan tidak sombong. Ada buku yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Hajar al-Batuni, salah seorang qadhi di dalam mahkamah syariah di negeri Qatar. Ini menyusun tentang buku al-isbal li ghairi khuyala, isbal dengan tidak sombong. Kesimpulannya nanti haram, nanti akan kita bahas hadis-hadisnya. Ada lagi buku lain yang berjudul Tahrimu Isbalil Izar li ghairil khuyala, haramnya isbal izar dengan tanpa sombong. Sampai di sana dikutip ijma' ulama, tak ada seorang pun ulama yang membolehkan isbal izar baik dengan sombong ataupun tanpa sombong. Kalau ada ulama yang membolehkan, sebut siapa dan dalam kitab apa. Tapi kan ada ustaz yang membolehkan, la yu'tabar, tidak perlu dianggap. Masa pendapat atau hasil ijtihad seorang ustaz yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama sampai goyang keyakinan kita untuk mengamalkan qaul ulama. Allahu a'lam. Sekarang timbul pertanyaan, kalau kita sudah tahu orang yang isbal itu maksiat, dan kalau sombong salatnya batal, lalu bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang isbal sengaja karena sombong? Sebab ada orang yang sengaja isbal di hadapan kita agar kita nyelakit sakit hati, ada. Saya mah kalau di hadapan orang-orang salafin sengajalah biar mereka panas hatinya. Itu jelas, wadih terucap dari mulut mereka yang seperti itu. Ini masuk sombong bukan? Ya, walau sombong atau tidak sombong, yang perbuatannya sudah gopet, sudah jelek, sudah. Apalagi dengan didorong ucapan itu, niatnya sengaja memanas-manasi orang-orang yang beranggapan haramnya isbal. Lalu dia jadi imam, kita jadi makmum, boleh enggak? Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah tentang imamatul mubtadi' wal musbil izarahu, tentang sah tidaknya kalau orang ahli bid'ah menjadi imam. Juga kalau si imam ini isbal, kalau si imam ini secara sengaja menyakiti orang-orang yang mengharamkan isbal agar panas hatinya, sengaja diisbalkan sampai jangankan mata kakinya, semua kakinya nggak kelihatan. Sah nggak? Su'ila hafizahullah ta'ala, hal tasihus salatu wara'al mubtadi' wal musbil izarah. Sahkah salat di belakang ahlul bid'ah dan di belakang orang yang isbal izarnya, yang isbal sarung atau celananya? Baik ahli bid'ahnya itu seumpamanya usollinya menggelegar. Kita sudah bahas tentang masalah usolli, tidak diragukan lagi tentang kebid'ahannya. Atau kunut subuh, bukan kunut nazilah atau kunut witir. Kalau kunut witir dan kunut nazilah sunnah, tapi kalau kunut subuh bid'ah. Atau kebid'ahan lainnya. Gimana kalau kita bermakmum kepada orang seperti itu? Fa'ajaba bima nassahu, na'am tasihhu as-salatu khalfal mubtadi' wa khalfal musbili izarahu wa ghairihi min al-usah fi as-sahih qawli al-ulama ma lam takun al-bid'ah mukaffirah li sahibiha, fa in kanat mukaffiratan lahu kal jahmi wa nahwi mimman bid'atuhum tukhrijuhum an dairatil Islam fala tasihus salatu khalfahum. Ya, jawab beliau, sah salat di belakang ahli bid'ah, juga di belakang orang yang isbal izarnya dan yang lainnya dari orang-orang yang maksiat. Tukang mabok umpamanya jadi imam, sah kita bermakmum, asal selama salatnya tidak mabok. Kalau selama salatnya mabok ya batal bisa-bisa.
bisa salah salatnya juga. Tapi di luar salat dia mabok, judi, mencuri, berzina, apalagi dan seterusnya, lalu dia jadi imam sah. Ini berdasarkan pendapat para ulama yang paling benar. Selama kebid'ahannya itu tidak menyebabkan pelakunya jadi kafir. Tapi kalau kebid'ahannya menyebabkan pelakunya jadi kafir seperti Jahmiyah, Rafidhah dan yang sejenisnya ahlakahumullah, yang kebid'ahannya itu mengeluarkan dia dari Islam, tidak sah salatnya. Waalaikumsalam. Tidak sahlah salatnya. Sampai Waalaikumsalam. Syekh bin Baz hafizahullah taala menyusun satu buku tentang dengan judul Iqamatul Barahin. Bagaimana ada orang yang dia ngaku muslim, tetapi kerjaannya itu memberikan sesajen, ziaratul kubur. Sudah diperingatkan berkali-kali bahwa itu adalah haram, musyrik dan seterusnya, tapi tetap saja tidak menurut. Apakah dia masih muslim? Kata beliau tidak. Dia sudah kafir, tidak boleh sholat di belakang orang seperti itu dan seterusnya. Tidak boleh sama sekali. Walakin yajibu 'alal mas'ulin ay yakhtaru lil imamah man huwa salimun minal bid'ah wal fisq maradiyun as-sirah li'anna al-imamah amanatun 'azimah al-qa'im biha qudwah lil muslimin fala yajuzu ay yatawallaha ahlul bid'ah wal fisq ma'al qudrah 'ala tawliyati ghairihim. Akan tetapi wajib bagi setiap yang mampu untuk memilih imam yang selamat dari bid'ah dan kefasikan. Sejarah hidupnya juga diridhoi, saleh orang itu. Karena imamah, jabatan imam itu amanah yang agung. Orang yang memegang kendali imamah adalah ikutan bagi kaum muslimin. Maka tidak boleh menyerahkan keimamahan kepada ahlul bid'ah dan fasik, padahal kita mampu menyerahkan keimamahan kepada yang lainnya. Jadi jangan mentang-mentang boleh di mana saja salatnya, yang penting sah. Padahal ada imam yang bagus, yang ahlu sunnah, yang selamat dari bid'ah, yang akhlaknya bagus dan seterusnya. Kalau ada yang begitu, itu dulu ya yang diutamakan. Ini kalau tidak ada atau kita di perjalanan ada masjid, ternyata imamnya demikian, maka boleh. Kalau tidak memungkinkan mencari yang bagus tadi. Masih kata beliau, wal isbal min jumlatil ma'as allati yajibu tarkuha wal hadar minha liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Sedangkan isbal itu apa tadi? Mengulurkan kain sampai menutupi dua mata kaki. Ini termasuk di antara reng-rengan maksiat yang wajib ditinggalkan, wajib berhati-hati darinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Apa-apa yang di bawah dua mata kaki berupa sarung, setiap sarung atau pakaian yang di bawah mata kaki, maka dia di dalam neraka. Hadis ini tidak ada keterangan dengan sombong, tidak. Pokoknya ma itu disebut isim nakirah, umum. Apa-apa izar atau sarung yang di bawah dua mata kaki, ini di dalam neraka. Tidak ada keterangan kalau sombong, tidak. Pokoknya baik sombong ataupun tidak. Lihat riwayat Bukhari. Wa ma siwal izar hukmuhu hukmul izar kal qamis was sarawil wal basat wa nahwi dzalik. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطي
wal munfiq sa'latahu bil halafil kadhib. Adapun pakaian selain izar, selain sarung, maka hukumnya sama dengan hukum sarung. Seperti gamis, celana panjang atau yang sejenisnya. Dan ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ada 3 golongan orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diajak bicara, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. 4 ancamannya. Pertama, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, oleh Allah tidak akan diperhatikan pada hari kiamat. Ketiga, tidak akan wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan. Dan yang keempat, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Salah satu di antara ini, al-musbil izarahu, orang yang musbil izarnya, yang isbal sarungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mannan fi ma'utiya, orang yang suka muji-muji. Mannan ya, dari minnah. Wallahu alam, tolong nanti dicek mannan. Saya kurang pasti maknanya apa. Mannan apa, pujian atau apa? Terhadap apa yang diberikan kepadanya, muji. Tapi bisa salah ya, bisa salah ini. Ngungkit-ngungkit bukan memuji. Ngungkit-ngungkit apa yang sudah dia berikannya. Ya. Mengungkit-ngungkit apa yang sudah diberikannya. Dan yang ketiga, wal munfiq sa'latahu bil halfil kadhib, yaitu orang yang berinfak, menginfakkan barangnya dengan sumpah yang palsu, yang bohong. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Kitabul Iman, bab bayanu ghalati tahrimi isbalil izar. Bab tentang penjelasan kerasnya keharaman isbal izar, juz pertama, halaman 112, hadisnya nomor 106. Lihat juga Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kitab-kitab lainnya termasuk Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam kitab Musnadnya. Hadis tadi sahih. Kata muallif, masih kata Syekh bin Baz hafizahullah, wa idza sara sahbuhu lil izar wa nahwihi min ajli takabbur sara dhalika ashaddu fil itham wa aqrab ila al uqubah al ajilah li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Apabila mengulurkan sarung menjadi salah satu penyebab takabur, maka hal itu menjadi pula sebesar-besar dosa dan dekat-dekat kepada siksa Allah yang segera. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikan orang itu pada hari kiamat. Fal wajib, maka wajiblah ala kulli muslim ayyahdhara ma harramallahu alaihi minal isbal wa ghairihi minal ma'asi. Wajiblah bagi setiap muslim untuk takut dari apa-apa yang Allah haramkan berupa isbal dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ini penjelasan Syekh bin Baz ini dikutip dari majalah Ad-Da'wah nomor 913. Kata muallif, hadza wa innahu la yasu'una wa yasu'u kulla ghuyurin ala dini harisin ala sa'adati ummati an nara mukhalafata hadhihi al-adillah baina dhahranina min ar-rijali wan nisa. Fa nara ar-rijal yalbisuna thiyab tajurru 'ala al-ardi dhuyulaha wa yatrukuna al-hibal 'ala al-ghazib lin-nisa al-gharib lin-nisa
fayaqsuruna asyab wa yakshifna ar-ru'us wan nahar wa as-sudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yasirna fit taraqat mu'attirat mutabarrijat mutahayyikat kasiyat ariyat ma'ilat mumilat yubdina zinatahunna wa yadharna atrafahunna ala mar'ain wa mashhadin minal qaribi wal ba'id wala hawla wala quwwata illa billah. Semuanya ini, kata muallif, tentu saja akan melahirkan kejelekan bagi kita. Dan kejelekan bagi setiap orang yang mempunyai ghirah terhadap ad-din, yang punya antusias yang besar untuk membahagiakan umatnya. Kita melihat mukhalafah, penyimpangan dari dalil-dalil ini di antara kita, baik oleh laki-laki maupun wanita. Kita melihat laki-laki mengenakan pakaian dan pakaiannya sampai menjulur ke atas tanah, ujung-ujung pakaiannya, nyapuan jalan. Tetapi ini justru wa yatrukunal habal 'alal gharibi lin-nisa. Tetapi mereka justru sebaliknya, berbuat sebaliknya kepada para wanita mereka. Kalau para wanita mereka justru diangkat, laki-lakinya justru begitu. Fayaksurna siyab, lalu para wanita itu memendekkan pakaiannya. Wa yakshifna ar-ru'us wan nuhur wal sudur. Mereka membuka kepalanya, lehernya dan dadanya, lalu berjalan-jalan di jalan-jalan dengan berwangi-wangi, dengan memakai parfum-parfuman, dengan tabarruj, dengan berdandan, kasiyat ariyat. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilat mumilat, berlenggak-lenggok lagi. Yubdina zinatahunna, mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Mereka pun menampakkan aurat-aurat mereka dalam pandangan-pandangan orang-orang yang menyaksikan baik dari jauh ataupun dekat. Wala haula wala quwwata illa billah. Inilah yang menunjukkan tentang haramnya keharaman-keharaman dalam hal berpakaian baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Sehingga kita kembali kepada penjelasan hari Jumat yang telah lalu tentang ada dua keadaan berpakaian yang bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Pertama, bagi laki-laki keadaan yang sangat dianjurkan yaitu setengah betis. Ya. Yang kedua, keadaan yang dibolehkan yaitu sampai mata kaki, pas, jangan melebihi. Itu boleh, pas mata kaki boleh. Yang haram itu melebihi. Tapi kalau yang afdal adalah yang setengah betis. Adapun bagi wanita, hal yang sangat dianjurkan adalah apa yang dibolehkan bagi laki-laki yaitu sampai dua mata kaki lalu tambah sejengkal. Itu dibolehkan. Diafdalkan. Adapun yang dibolehkan adalah sampai dua jengkal atau satu hasta, satu dira biqadri dira, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Masih betah dalam hal isbal. Ini dari di sini sudah selesai dalam apa? Dalam apa namanya? Dalam al-qaul bin fi aqta'il musallin. Sekarang kita ingin mengupas syubhat-syubhat tentang haramnya isbal. Sebab ada orang membolehkan isbal kalau tidak sombong dengan beberapa dalilnya dari al-hadits dan juga hadis-hadis yang sahih. Setidaknya ada 4 hadis minimalnya yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong. Dijelaskan Asy-Syubhah al-Ula. Ini saya ambil dari kitab Al-Isbal li Ghairil Khuyala, susunan Fadilatul Syekh Ahmad bin Hajar Al-Batumi, halaman 20. Dengan judul Daf'us Syubuhat Al-Waridah
ala maudu'il isbal. Membantah syubhat-syubhat yang ada tentang masalah isbal. Syubhat yang pertama, qala ba'duhum bijawazil isbal in kana la yaqsudu bihi al-khuyala. Wastadalla bihadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alayya izarun yataqaqqa. Faqala man hadha? Qultu Abdullah ibn Umar. Qal in kunta Abdullah farfa' izaraka. Farafa'tu. Faqal zid. Qal farafa'tuhu hatta balagha nisfa as-saq. Falam tazur izratahu hatta mata. Thumma iltafata ila Abi Bakar. Faqala man jarra thawbahu minal khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakar, inna izari yastarqi ahyana. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum. Wa fi riwayah, lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Orang-orang yang membolehkan isbal atau tidak sombong berhujjah dengan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, aku masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku mengenakan sarung yang yataqaqqa, yang sampai ngagapui. Apa ngagapui itu? Yang sampai julur malidah. Ngagapui, menggapui. Lalu Rasulullah SAW menanya siapa? Aku menjawab Abdullah bin Umar. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau engkau Abdullah